Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa Patiroy. Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi statistik, yaitu uji dua pihak. Di sini saya akan menggunakan uji set test dengan uji set untuk satu sampel dua arah. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai uji dua pihak, di mana di sini saya menggunakan uji set. Uji dua pihak dengan menggunakan uji set test. Uji set atau set test merupakan statistik uji yang sering kali ditemukan dalam masalah-masalah praktis statistik. Uji set termasuk dalam golongan statistika parametrik. Prosedur uji set sama dengan uji T. Uji set digunakan bila data sama dengan N lebih besar dari 30 dan standar defisiasi diketahui dan standar defisiasi dari suatu populasi. Cara perhitungan uji set sama persis dengan perhitungan uji T, hanya dibedakan pada nilai T tabel. Pada uji T digunakan tabel T student, sedangkan pada uji set digunakan tabel distribusi normal. Nah, sekarang saya akan beralih ke contoh soal. Di sini saya akan mengambil sebuah contoh soal terkait uji dua pihak, yaitu uji set satu sampel dua arah. Nah, sekarang contoh soalnya. Contoh seorang pelatih renang menduga bahwa kemampuan anak didiknya dalam berlatih renang sama dengan 80% dari nilai maksimum. Untuk membuktikan dugaan tersebut diambil hasil nilai renang setiap anak didik sebanyak 31 orang. Dan di sini saya mengambil tingkat kepercayaan 95% dengan tarik signifikan alfa 5%. Nah, guna menguji apakah kemampuan anak didik dalam berlatih renang sama 80%, perlu dibuat hipotesis seperti ini. H0 mu sama dengan 80, terus H1-nya yaitu mu tidak sama dengan 80. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi IBM SPSS. Nah, di sini sudah terlihat tampilan awalnya. Di sini kita lihat ke preview view. Nah, sekarang kita tulis di sini name-nya, kita tulis angka name-nya itu nomor. Terus di bawah sini kita tulis variabel X. Nah, di sini desimalnya kita 0. Ini juga. Nah, labelnya kita di sini tulis responden. Terus kita tulis di sini nilai renang. Nah, di sini measure-nya kita ganti scale karena kita pakai parametrik. Di sini scale. Oke. Setelah itu kita ke data view. Ini sudah ada nomor dan X-nya. Dan selanjutnya kita mengambil data yang sudah disediakan. Di sini saya sudah menyediakan data. Nah, ini datanya yang saya sudah sediakan. Nah, saya akan copy saja. Selanjutnya saya kembali ke SPS. Terus saya copy paste.
Datanya sudah tercopy paste. Nah, selanjutnya kita ke menu analis sini. Terus kita ke menu compartments and proportion ini. Nah, karena kita menggunakan satu sampel, kita ke one sample t-text. Kita klik. Nah, di sini kita alihkan test variabelnya itu nilai renang ke test variable. Kita klik ini. Nah, setelah itu kita lihat option. Di sini karena kita menggunakan tingkat kepercayaan itu 95%. Di sini confidence interval percentage. Terus kita continue. Nah, kita di sini karena test value-nya kita mengambil 80, jadi kita tulis di sini 80. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Oke, ini merupakan hasil dari analisisnya. Oke, sekarang di sini saya pindahkan ke tempat lainnya, yaitu di PowerPoint. Nah, di sini ada one sample statistik. Di sini ada nilai renang dengan jumlah sampel 31. Terus rata-ratanya 82,55. Terus ada standar deviasinya yaitu 10,227. Kemudian ada standar error mean atau standar error rata-ratanya itu ada 1,837. Selanjutnya saya akan kembali ke SPSS. Di sini ada one sample testnya. Sini kemudian kembali ke PowerPoint. Nah, saya sudah pindahkan ke PowerPoint. Nah, di sini sudah ada one sample testnya. Terus di sini ada test value-nya itu 80. Terus di sini nilai renang. Terus di sini T hitung atau kita akan ambil set hitung. Jadi di sini set hitungnya itu 1,387. Terus di sini derajat kebebasannya itu 30. Di mana itu n kurang 1. Di sini signifikannya karena kita dua arah, jadi di sini to set P yang dibaca itu to set P yaitu 0,176. Terus di sini rata-rata difference-nya itu 2,548. Terus di sini standar kepercayaannya kan 95%, kita ambil 95%. Terus lowernya di sini min 1,20, terus uppernya 6,30. Nah, berdasarkan tabel output SPSS terlihat bahwa nilai signifikan to set P senilai 0,176 menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Nah, makanya H0-nya itu diterima. Nah, saya juga ingin melakukan pengujian di sini, yaitu pada setnya. Nah, di mana di sini ada syarat mengatakan min set tabel lebih kecil sama dengan set hitung, lebih kecil sama dengan set tabel, maka pernyataan itu diterima. Nah, juga set hitung lebih besar dibandingkan set tabel, maka pernyataan ditolak. Nah, karena di sini kita menggunakan uji set tabel satu sampel dua arah. Nah, di sini
Lihat, bila dua arah, set tabel sama dengan 1 dikurangi alfa dibagi 2. Nah, di sini kita ambilkan nilai signifikannya itu 5%. Jadi kita menjadi 0,05. Nah, di sini kita lihat set tabel sama dengan 1 dikurangi 0,05 dibagi 2 sama dengan 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. Nah, untuk mengetahui set tabelnya yaitu kita memerlukan tabel distribusi normal. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel distribusi normal. Nah, di sini tabel distribusi normalnya. Tadi kita hasilkan 0,975. Nah, sekarang kita cari 0,975 itu berada di bagian mana? Nah, ini sudah terlihat 0,975 berada di area 1,9. Terus kita lihat ke atas, dia berada di 0,06. Nah, selanjutnya kita kembali ke Nah, pada distribusi normal itu, maka hasilnya itu 1,96. Nah, setelah itu kita lihat set hitung dan set tabelnya. Nah, yang tadi set hitung kita peroleh dari aplikasi PSS yaitu 1,387 dan set tabelnya itu 1,96. Nah, di sini kita lihat min 1,96 lebih kecil sama dengan 1,378 lebih kecil 1,96. Nah, di sini kita lihat syarat yang diterima yaitu yang ini. Nah, kita tulis maka pernyataannya diterima. Saya akan membuat satu grafik. Ya, ini kembali ke aplikasi IBMS PSS-nya. Nah, ingin membuat grafik, maka kita ke sini. Di sini ada new graphs. Itu. Nah, di sini kita bisa pilih grafik mana yang kita inginkan. Nah, di sini saya yaitu graph board template chooser. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Saya ingin membuat detailnya dulu. Detailnya. Saya pilih histogram with normal distribution. Sini sudah ada. Terus saya ingin mengubah colornya. Di sini yang pakai color itu nilai renang. Terus yang transparan yaitu responden. Oke. Kita klik, kita tunggu, ini masih berproses. Nah, di sini sudah ada muncul grafiknya. Oke. Ini sudah ada grafiknya. Nah, saya akan pindahkan lagi ke PowerPoint di sini. Di sini. Nah, di sini sudah ada grafik histogram distribusi normalnya. Kita lihat min nilai renangnya itu sudah di sini ini. Yang berwarna hijau. Nah, terus min respondennya itu yang ini. Yang
Lalu setelah itu saya ingin ke grafik uji dua pihak. Nah, di sini kita lihat grafik uji dua pihaknya. Sini udah ada angka-angkanya yang kita hasilkan tadi. Set tabelnya itu 1,96 plus minus 1,96. Nah, sini ini adalah set hitung yaitu 1,387. Nah, di sini kita lihat bahwa set hitungnya itu berada di wilayah penerimaan H0. Kalau di sini tuh wilayah penolakan H0 dan juga wilayah penolakan H0. Nah, mengenai hal tersebut, di sini kita lihat tadi di pengujiannya itu pada grafik uji dua pihaknya itu set hitungnya itu berada di daerah penerimaan H0. Terus kita bandingkan set tabel dan set hitung itu, set tabelnya itu lebih besar dibandingkan set hitung, maka pernyataannya diterima. Terus di tabel signifikan yang diperoleh dari SPSS, dilihat signifikan to set P-nya itu lebih besar dibandingkan signifikan 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa pernyataan pelatih mengenai kemampuan anak didiknya dalam berlatih renang sama dengan 80% dari nilai maksimum. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pelajaran statistik dengan materi uji dua pihak menggunakan uji set test. Untuk uji set untuk satu sampel dua arah, dan juga diaplikasikan ke dalam aplikasi IBM SPSS. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.